depan kita udah ada beberapa makanan dan tadi sempat di liputan tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa ada jeroan yang itu bisa memicu asam urat. Nah ini benar gak sih Dokter Sam? Ya. Di sini ada jeroan yang ini dulu ya? Nah, Ya. enak loh ini. Aduh. Ya, jeroan itu tinggi akan purin seperti usus, babat, kemudian paru. Ini tinggi purin. Ini boleh tidak dimakan, tidak boleh buat orang yang sudah terjadi gangguan metabolisme purin di tubuhnya. Karena kalau dia sudah terjadi gangguan, dia akan diubah menjadi asam uratnya itu akan tinggi. Oke. Itu yang berbahaya. Ini baru seperti ini kan, ya. Ditambah lagi kalau dimasak, masaknya pakai bumbu seperti ini, pakai santan. Santannya kental, jadi purinnya tinggi. Nah ini ngomong-ngomong soal purin Dok, ini mungkin masyarakat bingung nih apa sih purin itu sebenarnya? Purin itu satu zat yang ada di dalam bahan makanan yang nantinya di tubuh dia akan dimetabolisme, diolah. Diolah, tapi kalau pengolahannya lambat akan terjadilah tumpukan asam urat. Nah ini kalau kita lihat katanya di sini kan selain ini kadang-kadang orang udah tahu lah kalau oh ini nggak makan jeroan deh. Tapi orang akhirnya makan yang namanya daging merah. Wah ini kan daging kebutuhan protein tinggi. Tadi kan juga katanya kalau kita makan cilok katanya wah ini harus makan juga ada proteinnya. Nah ini nih ada proteinnya. Nah tapi katanya ini terancam orang juga kena asam urat Dokter. Loh iya, kalau Anda makan dagingnya kebanyakan, jadi orang hidup itu makan harus seimbang. Untuk orang-orang yang metabolisme si purinnya yang tadi saya bilang bisa membentuk asam urat, itu harus dibatasi. Berapa banyak? Makan daging merah. Berapa banyak? Berapa banyaknya kira-kira sehari dia makan daging merah, cukup satu potong. Satu potong itu kira-kira sekitar 100 gram. 100 gram Jangan ya. makan steak yang setengah kilo, 500 gram. Itu tinggi sekali. Kalau Anda terjadi gangguan metabolisme purinnya, pembakarannya, dia akan menumpuk menjadi asam urat. Jadi bagi penderita orang yang asam uratnya tinggi, jangan makan daging berlebihan. Nah 100 gram itu kira-kira seberapa? Segini 100 gram kan nih? Segini 100 gram ya? Oke. Bagi dua ya. Ini aku Berarti satu, ini bagi dua. Ustaz satu ya. Iya, oke. Ya, pas banget nih. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Makanan yang kira-kira bisa memicu adanya asam urat. Ada sayuran hijau, ada kacang-kacangan, ada melinjo. Yang mana coba? Orang kadang-kadang kan makan tuh enak dan nikmat. Kita pengen tahu lagi, kira-kira dia nggak tahu bahwa dalamnya ini bisa memicu asam urat. Nah, jangan kemana-mana, tetap saat lagi dalam acara Ayo Hidup Sehat. Oke, kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, kita langsung lihat ini bahwa masih ada makanan-makanan. Udah mulai. Iya ya gue tahu. Ini makanan-makanan ya, makanan-makanan yang masih ada dan bisa menyebabkan adanya penyakit atau memicu asam urat. Mari kita kenal nih. Tadi kita udah tahu bahwa jeroan, ya benar ya. Daging-daging. Ternyata tidak cuma protein, asam urat juga tinggi. Nah, sayuran hijau nih katanya sehat banget. Nah, hampir semua orang ceritanya kalau makan sayur tuh harus makan sayur biar sehat. Makan gado-gado biar aman, sehat katanya. Nah, ini gimana dokter menyembuhkan asam urat? Jadi gini, sayuran hijau tua dia juga mengandung purin yang akan dirubah di dalam tubuh menjadi asam urat. Tapi khusus sayuran hijau tua tidak semua orang yang terjadi gangguan metabolisme purinnya yang kalau diperiksa asam uratnya tinggi itu sensitif terhadap sayuran hijau. Itu sangat genetik, berbeda tiap orang. Tapi kalau mau aman patokannya, kalau asam urat Anda masih di bawah 8, silahkan makan sayuran hijau. Tapi jangan berlebihan. Tapi begitu asam urat Anda di darah, kadarnya di atas 8, Anda harus membatasi, mengurangi. Bahkan kalau bisa tidak makan sayuran hijau tua, pilih sayuran yang warna lain. Warna putih, warna kuning, warna ungu, silahkan. Oke, berarti ini mungkin masyarakat nih butuh informasi nih Dok. Misalnya udah ada gejala asam urat, berarti kan harus menghindari sayuran warna hijau ini. Nah itu contohnya tuh apa aja nih Dok? Misalnya sayuran hijau tua itu bisa kangkung, bisa buah pare, bisa daun pepaya, bisa bayam. Nah itu semua kan hijau tua. Pokoknya gampangnya lihat yang warnanya hijau tua. Itu kita harus hati-hati bagi orang yang kadar asam uratnya sudah di atas 8. Tapi kalau masih kisarannya 6,5, 7, makan sayur hijau tua silakan makan.
Nah ini Ya. bagi orang yang mungkin belum pernah merasakan nih sakitnya asam urat itu kayak gimana ya. Coba gimana dokter bisa menjelaskan bagaimana sih sakitnya asam urat tuh? Jadi gini, kalau kadar asam urat di darah Anda tinggi, Ya. awal-awal tidak ada keluhan. Dia tidak berasa. Ya. Sehingga dia terlena. Terlena, giliran medical check up dilihat kadar asam uratnya sudah tinggi. Iya. Nah, yang gejala timbul kalau asam uratnya tinggi sudah lama. Nah, disitulah asam urat akan ditumpuk di persendian-persendian besar. Ya. Di sini, kemudian di Ya, lutut, lutut ya, di siku. Nah, persendian besar itu mulai terjadi keluhan nyeri. Ya. Kenapa? Karena asam urat akan ditimbun di situ, berbentuk seperti jarum-jarum yang akan merangsang mengenai saraf-saraf, akan terasa lah mulai kesakitan. Itu sakit Oke. banget rasanya. Ya. Dan itu memang ada timbul reaksi-reaksi radang tadi ya. Ya. Ada selain ada sedikit benjolan, ada panas, Ya. dan memang ada sedikit ini badan rasanya nggak enak rasanya. enak. Mbak, ya. Kalau udah muncul nyeri-nyeri seperti itu, biasanya yang datang ke dokter ya, biasanya kira-kira level berapa tuh biasanya? Nggak tentu, ada saya pasien-pasien yang asam uratnya di atas 10, 12. Ya. Udah tinggi Iya, banget baru 11 datang udah ya, tinggi Dok, ya? banget. Nah, kalau tinggi seperti itu, langsung saya buatkan diet untuk menghindari ini semua. Makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat. Mau tidak mau. Ya. Dan satu Vito, yang menarik adalah gado-gado. Iya, di gado-gado nih. Nah. Ini katanya makanan paling sehat loh padahal nih ya. Paling sehat, Ya. tapi buat yang sehat. Buat orang yang gangguan asam urat, ini sumber purin yang akan membentuk asam urat itu sayuran hijau tua. Apanya nih coba? Sayuran nih. Sayuran hijau tua, bumbunya Tahu, dari tahu, kacang, tempe. tahu, tempe dari kedelai, kemudian Wah. Telur putih, lagi ya. telur putihnya, Iya. itu semua akan memicu asam urat. Jadi kalau mau makan gado-gado pun yang sudah terjadi gangguan asam urat, hati-hati. Oke. Karena itu bisa meningkatkan kadar asam urat Anda. So, Oke, nah ini ngomong-ngomong soal kacang nih dok, ini Ya. udah ada kacang-kacangan nih Ya. dok. Kalau misalnya kacang-kacangan juga nggak boleh nih dok untuk asam urat tuh kenapa dok? Semua kacang-kacangan itu tinggi akan purin yang memicu kadar asam uratnya meningkat. Dan makanya kalaupun makan kacang Iya. jangan kebanyakan. Oke, sebanyak apa nih dok? Berarti Jangan- satu piring nggak boleh ya? Nah, nggak apa lagi. Boleh ya? Satu genggam pun Uh-uh. itu sudah kriteria yang paling banyak. Dan makan jangan nyemil sambil nonton TV, santai, nonton sepak bola. Dia cemal-cemil, akhirnya lupa diri, Udah ini habis aja nah itu satu. bagi yang merasa ya, tolong jangan sambil nonton Ayo Hidup Sehat makan kacang. Nggak bagi-bagi lagi. Nah, kira-kira kenapa orang masyarakat mesti tahu nih bagaimana kalau misalkan makan kacang, keselak nih, bikin orang asam urat. Kenapa bisa makan kacang bikin orang asam Karena urat? di dalam kacang itu purinnya tinggi. Begitu orang yang terjadi gangguan untuk menghancurkan si purinnya, yang harusnya netral, akhirnya asam uratnya naik. Dia purinnya tinggi, pengolahannya terganggu. Pengolahan terganggu ya dia akan membentuknya ke arah asam urat. Ya, jadi intinya sebenarnya kita bagaimana bisa mengenal tubuh sendiri ya dok ya. Jadi Ya. artinya kalau tadi kita udah tahu asam urat kita berapa, di atas 8, jangan coba-coba sebenarnya kita memakan makanan-makanan yang memicu asam urat tinggi. Dan ingat bahwa tidak semua makanan tidak sehat untuk semua orang. Jadi ada pantangan ini, pantangan itu nggak bisa untuk semua orang.